Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Ainur Rahmat dengan DP 2001 03 1025, Prodi D3 Teknik Listrik. Di sini saya akan mempresentasikan tugas agama saya, yaitu tugas ke pertemuan 15, yaitu Al-Quran sebagai sumber inspirasi ilmu pengetahuan. Oke, apa itu Al-Quran dan ilmu pengetahuan? Di sini dapat dijelaskan, Al-Quran itu merupakan kitab induk, rujukan utama bagi segala rujukan, sumber dari sumber, basis bagi segala sains dan ilmu pengetahuan. Sejauh mana caption ilmu Al-Quran diukur standar adalah Al-Quran. Jadi dapat dikatakan Al-Quran adalah sumber dari segala tentang apapun yang diatur dan ditakdirkan Allah pada alam semesta ini. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai jenis kenyataan dalam alam manusia. Ilmu pengetahuan bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkum juga sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori yang disepakati dan secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Istilah ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Ilmu pengetahuan dalam Al-Quran itu seperti apa ya? Jadi yang pertama itu ada al-ilm, yaitu sains. Yang pertama itu ada al-ilmu, yaitu sains dan ilmu pengetahuan adalah merupakan salah satu isi pokok kandungan isi Al-Quran. Kata al-ilmi itu sendiri disebut dalam Al-Quran sebanyak 105 kali. Tetapi kata jadiannya ia disebut lebih dari 744 kali. Allah telah meletakkan garis-garis besar sains dan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Manusia hanya tinggal mengembangkan konsep dan teori yang sudah ada, antara lain sebagaimana dalam surat Ar-Rahman 55:3. Yang kedua ada al-aql. Menurut al-aql, kata akal menurut bahasa artinya mengingat dan menahan, seperti mengikat unta dan pengikat al-iqal, dan menahan lidah dari berbicara. Artinya asli dari al-aql kelihatannya meningkat dan mengekang. Orang dapat menahan darah panasnya di zaman jahiliyah disebut al-aqil. Karena mengapa dapat menahan darah, mengambil sikap dan tindakan yang berisi kebijakan dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Yang ketiga ada afala taqilun. Afala taqilun merupakan yang mencolok dan dalam redaksi tersebut adalah penggunaan bentuk istifham ingkari atau pernyataan negatif yang bertujuan memberikan dorongan dan membangkitkan semangat. Bentuk redaksional al-fala taqilun terulang sebanyak 13 kali dalam Al-Quran. Yang selanjutnya itu Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya Al-Quran yang pertama diturunkan kepada Rasulullah menunjukkan pada keutamaan ilmu pengetahuan, yaitu dengan memerintahkannya membaca sebagai kunci ilmu pengetahuan dan menyebut kalam sebagai alat surat. Yang pertama kali diturunkan dalam Al-Quran adalah surah Al-Alaq
1-5. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmatnya dengan mengajarkan manusia apa yang tidak ia ketahui. Hal itu menunjukkan kemuliaan belajar dan ilmu pengetahuan, transformasi ilmu pengetahuan. Ya, yang pertama dalam surah Ali Imran ayat 7. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa sebagian besar Al-Quran memiliki makna dan pengetahuan sangat tinggi. Hanya para cendekiawan yang sejati dan mencari kebenaran yang punya jalan untuk memahami segala maksud Tuhan. Maka apa yang kita tidak mengerti janganlah kita ingkari dan selengah. Yang ketiga dalam surah Al-Kahfi ayat 109. Di surah Al-Kahfi, ilmu adalah satu yang tidak akan pernah ada ujungnya. Ilmu tidak ada batasnya. Sesungguhnya janji Allah itu tidak akan pernah meleset sedikit pun, walaupun hanya setetes ilmu Allah yang diberikan kepada manusia. Namun, ia datang dalam berbagai variasi. Oleh karena itu, kita sebagai manusia hendaklah bersyukur atas nikmat Allah dengan terus berusaha mencari ilmu. Karena sampai kapanpun menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Dari ketiga ayat dapat kita ketahui bahwa sebenarnya Allah menyuruh kita untuk berjalan dalam artian selalu mengelilingi ilmu. Ilmu bisa diperoleh dari apa yang telah kita perbuat oleh pendahulu kita. Allah menyuruh kita untuk bertebaran di muka bumi dengan mempelajari hal-hal yang baru, akan semakin tahu beberapa banyak hal yang tidak kita tahu selama ini. Jadi dapat disimpulkan Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad untuk dijadikan pedoman bagi umat manusia. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang telah dibuktikan dan diteliti secara teritis. Dari Al-Quran lah segala ilmu pengetahuan berasal. Di dalam Al-Quran, istilah ilmu pengetahuan digambarkan sebagai al-ilmi, al-akal, dan afala ta'qilun. Ilmu tidak akan pernah ada batasnya. Teruslah mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Allah pun menyuruh umat manusia untuk menjelajahi segenap penjuru bumi untuk mencari ilmu. Maka dari itu, sebagai generasi muda teruslah menuntut ilmu. Ilmu pengetahuan sangat penting dalam Islam. Ilmu tanpa agama adalah buta, agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Jadi kedua-duanya sangat diperlukan dalam kita mengarungi kehidupan yang fana. Jadi Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Oke, sekian presentasi dari saya. Kalau ada kata yang salah dan pun dapat mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.